Apa-apa yang saat ini baik, pastikan untuk kita lanjutkan. Apa-apa yang perlu dikoreksi, harus kita koreksi. Dan koreksi mendasar yang membuat kita bisa bangun, bangkit, berdiri, dan menang. Itu yang kita mau lakukan. Halo teman pengamat, selamat datang kembali di Pengamat Bertanya, podcast inspiratif yang mengajak teman-teman pemuda di Indonesia untuk bersuara, karena kita tahu dia bukan pilihan. Nah, hari ini Pengamat Bertanya kembali lagi nih dengan narasumber inspiratif yang wajahnya sudah sering kita lihat di beberapa titik di Kota Medan. Hari ini kita bersama Prof. Rida Dharmajaya. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Gimana, Prof, kesibukan belakangan ini? Apakah saya lihat di Instagram sepertinya selalu banyak kegiatan kayak begini? Ya, sebagai dokter bedah saraf sendiri, kita juga udah banyak kegiatan ya. Tapi juga dengan kegiatan-kegiatan tambahan kita, dengan gerakan gadget sehat, memang kegiatan kita memang bertambah. Ya, kurang-kurangin istirahat lah gitu. Iya. Jadi untuk informasi di awal, Prof. Rida Dharmajaya ini adalah dokter, akademisi atau dosen gitu kan. Ya. Dan inisiator gerakan gadget sehat Indonesia. Ya. Jadi mungkin ada nih Dok pertanyaan di awal. Gimana sih awal kenapa mau jadi dokter dan dosen, Prof? Saya nggak pernah mau jadi dokter sebenarnya. Ibu saya yang pengen saya jadi dokter. Jadi dulu tuh waktu saya sekolah, dari saya SMP, SMA tuh kalau ulang tahun, ibu saya udah ngomong sama keluarga semua, nanti kalau kasih kado nulisnya dokter Rida gitu. Jadi saya nggak pernah punya cita-cita sebenarnya awalnya untuk menjadi dokter. Ibu saya yang pengen saya jadi dokter, kemudian terus bergulir, cuma ibu saya juga nggak bisa paksa saya jadi dokter waktu itu. Sampai terakhir saya SMA, ya saya sekolah di SMA Negeri 1, ya waktu itu menjelang ujian kita waktu itu namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri, itu saya masih belum ngisi di formulir pendaftaran tuh mau masuk kemana gitu. Jadi saya ngisinya waktu saya nanya menjelang penyerahan berkas. UMPTN ya, Prof. Jadi saya nanya waktu ngantri gitu, saya tanya orang sebelah saya, ini paling tinggi di USU ini apa gitu. Oh, fakultas kedokteran ya. Oh, kedokteran ya? Iya. Disitulah saya sih kedokteran gitu. Terus waktu ngantri mulai kepikir juga, bener gak nih ya? Nah, memang waktu itu qadarullahnya mungkin malaikat yang lewat gitu. Jadi ngomongnya, udahlah, kenapa gak sekali-sekali jadi anak yang berbuat baik buat orang tua gitu ya, berbakti buat orang tua, pasti ada berkahnya, mungkin gitu mikirnya. Jadi akhirnya saya nggak rubah sampai saya masukin. Jadi sebelumnya saya belajar terus, saya persiapan untuk ujian akhir SMA, ujian masuk perguruan tinggi negeri, saya habis-habisan persiapannya. Tapi saya waktu itu nggak berpikir mau kemana gitu, apa gitu. Mungkin ya saya nggak tahu juga apa millennials atau Gen Z sekarang juga mengalami itu gitu ya. Tapi saya have no idea sebenarnya pada saat itu mau apa gitu ke depannya. Dan pemikirannya hanya ya iseng nanya seperti itu, dan memang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh orang tua saya, ya masuk. Kemudian lulus ya. Lulus. Cuma ada hal yang menarik. Waktu saya ujian,
Itu saya ujiannya di pelaksanaan ujian saya di Immanuel, sekolah Immanuel. Sekolah Immanuel. Nah, jadi itu ada pengawas ujiannya di lokal saya itu. Ibu saya bilang, kau tahu nggak tadi di lokal kau itu siapa pengawasnya? Siapa mah? Dia yang jemput saya waktu itu kan. Jadi ibu saya bilang itu Profesor Adril. Waktu itu belum profesor, itu Dokter Adril. Dia dokter bedah saraf. Dia buka kepala, operasinya buka tulang tengkorak. Wah, itu buat darah saya mengalir kencang, adrenalin saya naik. This is what I want. Jadi saya pernah berpikir untuk jadi dokter, tapi saya bercita-cita untuk jadi dokter bedah saraf. Jadi awalnya malah bukan menjadi dokter umum ya Prof ya, tapi udah langsung jadi dokter bedah saraf. Iya. Nah, Jadi dream saya langsung ke situ gitu. Iya benar-benar. Dan menjadi dosen dan juga menjadi dokter ini kan Prof apa ya? Kalau bahasanya sama-sama mengabdi Prof. Yeah. Untuk masyarakat, untuk orang banyak. Yeah. Kenapa memilih dua-dua profesi yang erat kaitannya dengan pengabdian Prof? Kadang kita nggak tahu hidup membawa kita kemana deh. Ya waktu kondisinya emang seperti itu. Waktu saya menjelang, jadi saya lulus dari Fakultas Kedokteran jadi dokter, tugas ke daerah kurang lebih hampir 3 tahun. Jadi programnya waktu itu saya masih jadi dokter PTT ke daerah. Kemudian menjelang ujian spesialis, saya tetap fokus dengan pilihan saya tadi. Saya pengen sekolah bedah saraf. Waktu itu orang tua saya juga punya pilihan-pilihan yang lain, ya. Apalagi waktu itu bedah saraf di Indonesia hanya ada di Jakarta, di Bandung dan di Surabaya. Waktu itu hanya 3. Sedikit ya, Pak. Ya. Dan pada saat itu yang ada di teman sejawat bedah saraf yang ada di Medan itu lulusan dari Bandung dan lulusan dari Surabaya. Nah, jadi waktu itu saya coba melihat potensinya mana gitu maksudnya. Dan ternyata akhirnya karena waktu itu ada beberapa hal, akhirnya saya pilih Jakarta. Saya ke UI waktu itu. Nah, waktu di UI kita mikirnya kan namanya udah jadi dokter, nggak mau ngeberatin. Kalau bisa sekolahnya juga dibiayain gitu kan. Iya, betul, betul. Satu-satunya cara waktu itu yang terbuka buat saya itu untuk menjadi staf pengajar. Waktu itu ada penerimaan di USU. Saya ujian staf di USU, alhamdulillah keterima. Jadi saya kuliah dibiayai oleh USU waktu kuliah spesialis bedah saraf. Bedah saraf ya. Jadi banyak informasi yang kami dapat Prof bahwasanya Profesor adalah salah satu guru besar termuda di Fakultas Kedokteran. Kalau sekarang sih mungkin udah nggak lagi ya, tapi waktu ketika itu memang ketika dilantik menjadi guru besar ya, dan kemudian waktu itu juga termuda di Indonesia untuk Profesor bedah saraf ya, guru besar bedah saraf. Tapi sebenarnya itu bukan tujuannya lah waktu itu. Ya, waktu itu kita memang saya pada saat itu menjadi kepala departemen dari bagian bedah saraf Fakultas Kedokteran USU, dan guru besar kita menjelang pensiun. Dan kita membutuhkan guru besar baru. Nah, waktu itu sebenarnya bagaimana kita bisa menyelamatkan departemen, terutama program studi bedah saraf, karena saat itu kita udah mulai mendidik spesialis bedah saraf di USU. Oh, berarti awalnya bukan karena ingin mengejar predikat yang termuda atau ingin menjadi berbeda, tapi karena ada keresahan di spesialis bedah sarafnya, Prof. Iya. Ada kebutuhan di spesialis bedah saraf. Jadi Prof, ini sedikit kita bahas tentang Prof adalah inisiator gerakan gadget sehat Indonesia. Jadi semua kan berawal pasti dari keresahan, Prof. Sehingga apa sih keresahan Prof hingga menginisiasi gerakan gadget sehat Indonesia ini, Prof?
Gerakan gadget sehat itu lahir karena keresahan betul. Di akhir tahun 22 kita itu mulai mendapatkan lebih banyak pasien dengan keluhan awal saraf terjepit leher pada usia yang relatif muda. Jadi keluhan-keluhan tegang di leher, berat di pundak, tangannya kesemutan, sering pusing, gampang capek, kalau tidur bangun-bangun tetap nggak segar, atau banyak yang nyebut di media sosial istilahnya itu text neck syndrome. Jadi walaupun nggak sedetail yang saya sampaikan tadi ya, text neck syndrome itu cukup mewakili. Itu lazimnya diderita di usia-usia 50-60 tahun karena proses-proses penuaan degeneratif. Tapi kenapa gejala awal itu justru sekarang ada di anak-anak SMA, SMP, bahkan ada yang SD gitu. Nah, kita lihat ternyata problemnya adalah gadget, ya karena pada saat itu kita di akhir pandemi, dan pada saat pandemi kita tahu sekolah pada daring, dan ketika itu orang tua mulai lebih permisif buat anak-anaknya menggunakan gadget lebih bebas lagi, sehingga terjadilah yang tadi mereka menggunakan gadget dan kecenderungannya menggunakan dengan pola yang tidak terlalu tepat. Maksud saya gimana? Kita tahu bahwa kalau saya melihat lurus ke depan nih, melihat Reza seperti ini, nah ini berat beban leher saya, kalau saya asumsinya beratnya 75 kilo berat badannya, maka berat beban leher saya itu 5 kilo. Berat otak saya 2% dari berat tubuh. Jadi kalau 75 kilo berat beban leher saya, berat tubuh saya 75 kilo, maka berat otak saya 1,5 kilo. Nah jadi dengan rambut, otot-otot wajah, tulang tengkorak dan sebagainya, totally 5 kilo. Nah tapi begitu kita tekuk leher kita lihat seperti ini, gadget 30 derajat, itu berubah jadi 18 kilo. Dan begitu kita tekuk lebih dalam lagi sampai 60 derajat, itu berubah menjadi 27 kilo. Nah, problemnya adalah teman-teman kita tadi, ananda-ananda, adik-adik kita ya, itu menggunakan gadgetnya tadi nggak setengah jam sehari, 15 menit sehari, nggak seperti itu. Mereka gunakan 4 jam sehari, 8 jam, 12 jam. Akhirnya tekuan tadi membuat perubahan tulang belakang lehernya. Nah kalau tulang belakang yang berubah aja kita masih bisa operasi ya, kita bisa buka dari belakang, pasang pen, pasang skru ya, kemudian dari depan juga kita pasang cage, pasang plat, di skru juga gitu. Dia kalau bisa parah dalam penggunaan gadget itu sebenarnya di kasus yang pernah Prof temuin tuh gimana sih Prof? Ya sampai pada akhirnya dimana kita nggak bisa memperbaikinya lagi. Karena kalau mereka setelah terjadi kerusakan tulang belakang dan mereka tetap menggunakan gadgetnya dengan cara yang salah, karena sering nggak menyadari kan, mereka nggak foto ronsen, apalagi MRI leher ya. Akhirnya mereka menggunakan terus dengan cara yang salah, mati saraf lehernya. Kalau sampai mati saraf lehernya, kematian saraf servikal itu bisa berakibat pada kelumpuhan tangan dan kaki, buang air kecil, buang air besar yang loss, seksualnya terutama buat yang laki-laki hilang, nggak mampu. Dan itu kalau akibat kematian saraf, selesai deh, nggak ada obat yang bisa menyembuhkan, nggak ada operasi yang bisa mengembalikan, dan mereka akan cacat seumur hidupnya. Ternyata dari hal yang dianggap kecil dan simpel bisa berdampak sangat besar ya bagi kesehatan tubuh terutama. Nah, apalagi kalau itu dihubungkan dengan bonus demografi Indonesia generasi emas tahun 2045. Bukannya kita panen, bukannya kita bonus demografi, tapi kalau kita panen orang cacat, problemnya menjadi bencana demografi. Kita bakal makin terpuruk, Indonesia akan makin berat karena generasi mudanya justru menambah angka ketergantungan. Itu. Jadi sebenarnya Prof, gimana sih penggunaan gadget yang sehat itu sebenarnya, dan berapa jam atau kapan dipakai gitu? Ya kalau dari beberapa penelitian teman-teman kita yang dari ada teman-teman di Australia itu,
Kalau untuk 13 tahun ke atas, gadget itu bisa 2 jam per hari. Totally ya. Nah tapi kalau sering kan kita lihat anak-anak 5 tahun, 4 tahun dikasih gadget, aduh itu nggak boleh nih. Mereka nggak boleh, belum ada screen time untuk mereka. Nggak boleh mereka menggunakan gadget. 13 tahun ke bawah, di bawah 13 tahun ya, di bawah 13 tahun nggak ada screen time harusnya buat dia. Itu yang harus kita perbaiki. Menggunakan gadget malah. Iya. Makanya kadang ada sekolah yang menggunakan gadget di anak-anak SD. Sebenarnya itu nggak terlalu tepat juga gitu. Iya. Saya kira gitu. Oke, Prof. Dan bagaimana sih Prof gerakan gadget sehat Indonesia ini dalam mensosialisasikan tentang penggunaan gadget yang baik? Sebenarnya kita nggak terlalu muluk. Di awal kita berpikir bagaimana bisa buat awareness dulu bahwa ini ada sesuatu. Karena banyak yang nggak aware ya, nggak waspada, nggak sadar bahwa ini ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Jadi kita masuk ke sekolah-sekolah, tapi problemnya begitu kita masuk ke sekolah, ternyata orang tuanya juga perlu tahu gitu. Jadi kita harus masuk juga ke institusi-institusi lain, ya, juga ke perkumpulan-perkumpulan, komunitas-komunitas kita sampaikan. Jadi dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan memang sekarang, ya, gitu sih. Apakah dalam sosialisasinya itu efektif tidak memang diterapkan di kehidupan sehari-hari di anak maupun orang tua? Masih sulit untuk menentukan apakah ini betul-betul efektif atau tidak. Tapi yang pasti orang ya seperti adik aja. Tadi juga saya dengar tadi di pembukaan katanya udah melihat saya di mana gitu, ada foto saya di mana. Berarti kan ada apa nih ya gitu kan. Nah pasti nyari mungkin siapa nih Prof Ridha ini gerakannya seperti apa. Mungkin dari situ mereka lihat berita-berita tentang saya, mungkin ada hal-hal yang bisa mereka dapatkan. Tapi memang kayaknya Prof penggunaan gadget itu pasti bakal lebih dari 2 jam sehari sih untuk seluruh rata-rata manusia sepertinya. Kalau memang mereka harus menggunakan lebih dari 2 jam sehari, ada beberapa hal yang kita sampaikan juga. Jadi pindahkan datanya, jangan di gadget smartphone. Pindahkan bisa ke iPad, ke laptop atau ke PC. Kemudian posisikan puncak layarnya itu sejajar mata kita. Jadi layar dari laptop, layar dari PC kita atau iPad-nya sejajar mata, puncaknya ya, puncaknya. Cuma kalau laptop jadinya kita naik kan, karena saya kalau mau pakai laptop tuh seringnya pakai kotak sepatu gitu, ganjalin gitu. Cuma kalau mau ngetik jadi naik, ini juga nggak baik. Nah, nyaman juga. Di PC yang paling baik, tapi PC layarnya juga tetap diganjal supaya level, tapi keyboardnya bisa tetap di bawah. Nah, atau kalau pakai iPad atau laptop tadi, pakai additional keyboard. Itu sedikit penjelasan tentang gerakan gadget sehat Indonesia ya, Mas. Tapi jika mau tahu lebih lanjut, mungkin bisa ke Instagram Instagram atau YouTube Prof Ridha Dharma Jaya untuk mengetahui sebenarnya kapan sosialisasi gerakan gadget sehat Indonesia ini, serta apa saja sih yang akan dibicarakan di gerakan gadget sehat Indonesia ini. Nah, sekarang kita Dok berbicara tentang tenaga kesehatan Indonesia. Sebagai akademisi bidang kesehatan dan juga dokter Prof, bagaimana Prof melihat kelayakan penghasilan dari tenaga-tenaga kesehatan di Indonesia? Sebenarnya bukan hanya bicara tenaga kesehatan ya, kalau bicara penghasilan semuanya gitu deh. Ya jadi Reza, kalau kita lihat ada saying ya, apa sesuatu yang sering disampaikan mungkin di negara di komunitas-komunitas orang-orang Eropa atau orang-orang Amerika ya. If you give peanuts you get monkey kan. Kalau kita ngasihnya kacang ya dapatnya monyet gitu. Jadi bagaimana kita mau meminta orang untuk bekerja dengan luar biasa, tapi kita tidak memberikan penghasilan yang layak? Bukan penghasilan, tapi sesuatu imbalan yang layak gitu ya. Bukan hanya penghasilan. Jadi misalnya kalau kita lihat sebenarnya itu apa sih hal yang mendasar
pasti paymentnya gitu. Iya. Dari setiap hal tuh. Itu ada satu perusahaan internasional yang dia sangat ini ya, sangat bagus dalam mengedepankan penghargaan terhadap orang-orangnya di perusahaan, karyawannya. Dan perusahaan itu perusahaan internasional yang cukup besar, terkenal sekali, dan dikenal orang-orang yang kalau sudah berkarir di sana itu berarti orangnya pasti bagus. Jadi keluar dari situ mereka rata-rata tuh bisa apakah mendapat hal yang lebih baik atau kebanyakan juga membuat sesuatu yang apakah usaha sendiri atau menginisiasi satu gerakan sosial yang akhirnya menjadi sangat baik. Nah jadi dia seperti ada grafiknya gitu, grafik piramida gitu sorry ya. Jadi hal yang mendasar itu adalah payment, perks. Ya kalau kita lihat itu kita bisa lihat di situ kondisinya apa-apa yang bisa kita hasilkan itu menjadi pegangan kita gitu. Pay kita, perks kita. Jadi pay itu berapa yang kita hasilkan kan, uang kita dibayar, perks itu mungkin berupa jaminan. Jadi kita nggak mikir, kita bisa bekerja, ada jaminan kesehatan kah, ada jaminan apa gitu ya, jaminan pensiun dan sebagainya. Kemudian people, orang-orang yang bekerja sama dengan kita saling mengencourage misalnya, lingkungan kerjanya seperti itu. Ya kemudian ada kebanggaan kalau kita menjadi bagian dari tim itu. Pride. Kemudian misinya itu purpose. Jadi bahwa kita punya tujuan bahwa kita ini bekerja untuk menyelamatkan bangsa ini misalnya. Apa yang kita lakukan ini adalah menjadi bagian dari penyelamatan bangsa kita, membuat generasi yang lebih baik. Nah itu kan ada purpose-nya, ada tujuannya. Itu membuat kita bisa ini. Nah jadi bukan hanya di bidang kesehatan, tapi apakah kita udah cukup layak di seluruh bidang? Di seluruh bidang. Jadi apalagi bidang kesehatan. Orang-orang medis kan harusnya punya empati kepada masyarakat, punya rasa pengabdian. Punya. Tapi begitu mereka pulang, anaknya mau sekolah nggak bisa bayar uang sekolah, kan dia pusing juga gitu. Benar Pak. Nah, itu kan. Jadi hal-hal yang sifatnya itu hal-hal mendasar tuh harus selesai dulu. Hal-hal mendasar tuh harus selesai dulu sehingga mereka bisa bekerja dengan aman, dengan nyaman gitu ya. Kenapa kalau kita dengar Indonesia bangsa yang ramah, kan dulu kalau ingat lagu-lagu zaman dulu kan Indonesia bangsa yang ramah, bangsa ini. Sekarang kita ramah nggak? Ramah bro. Sekarang kita bangsa yang ramah, apa bangsa yang seperti itu, atau kita nggak banyak begal sekarang? Oh iya, kalau di Medan banyak begal. Bukan hanya di Medan deh, maksudnya tempat lain juga begitu. Maksudnya apa? Dulu mungkin kita ramah, kenapa? Karena tongkat kayu dilempar jadi tanaman kan dulu ceritanya kan begitu. Jadi artinya kita mau makan apa ada, kita nggak butuh harus berantem untuk bisa makan. Tapi sekarang orang mau makan gimana? Nah, kesulitan hidupnya makin berat. Jadi itu juga membuat masalah gitu kan. Jadi berapa besar sih kebutuhan ASN kesehatan? Yang penting hal yang mendasar itu bisa selesai teratasi. Nah, jadi mereka itu tadi balik ke tadi, bagaimana paymentnya terpenuhi dengan baik, ya, mereka bisa menikmati hidupnya, kemudian perksnya tadi, jaminan-jaminannya bisa terpenuhi dengan baik, udah. Tapi bagaimana kita mau mengendorse bahwa harus berbuat baik, harus bersimpati, memiliki empati kepada orang pasien, kepada apa, kalau mereka sendiri tidak bisa membiayai dirinya. Kalau kehidupan yang dijalaninya juga tidak layak ya Prof. Ya, harus selesai dulu dengan dirinya, baru mereka bisa membantu orang-orang sekitar yang masyarakat banyak. Sama kayak naik pesawat, begitu tekanan
oksigen di dalam pesawat turun, eh, masker oksigen turun, siapa yang duluan? Apa yang duluan kita lakukan? Kita pasang dulu buat diri kita kan. Baru memasakkan untuk orang lain. Baru pasang, even untuk anak kita sendiri, gitu. Kayak gitu kira-kira. Ya, oke. Ngobrolin tentang tenaga kesehatan, beberapa bulan ke belakang, undang-undang tenaga kesehatan baru saja disahkan. Jadi sebagai dokter dan juga akademisi tadi, Prof, bagaimana Profesor memandang adanya undang-undang tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga-tenaga kesehatan yang ada di Indonesia? Undang-undang kesehatan ya. Undang-undang kesehatan. Ya, sebenarnya pasti ada plus minusnya dari setiap hal ya. Kita melihat kalau saat ini kita mau nggak mau kan harus bisa bersaing dengan pasar bebas, artinya pasar luar negeri juga seperti apa, itu harus bisa kita bersaing dengan mereka. Nah, itu menjadi sesuatu yang mengencourage kita dokter-dokter untuk bisa mengupgrade. Tapi pada hakikatnya sebenarnya banyak dokter di Indonesia itu yang rutin juga melakukan upscaling, rescaling. Ya, kita berapa tahun sekali itu keluar negeri untuk mengupscaling tadi lah, ya, rescaling, upscaling dengan kemampuan kita gitu. Walaupun memang apakah semua dokter seperti itu? Memang tidak. Itu harus kita akui juga. Dan itu menjadi challenge buat kita. Nah, cuma masalahnya pemerintah harus mengambil peran lebih serius. Jangan gantung. Maksudnya gimana? Kita sering bicara kita kehilangan devisa sampai ratusan triliun ke setiap tahunnya karena pasien berobat ke luar negeri. Ya. Terus katakanlah Medan ini sebagai gateway-nya, ya kan? Yeah. Nah, kira-kira di Medan pemerintah kita sudah melakukan banyak hal kah dengan kesehatan atau bagaimana? Atau yang paling gampang, rumah sakit umum Kota Medan tuh mana? Ada yang tahu nggak rumah sakit umum daerah Kota Medan? Prihadi, Prof. Tentunya. Kapan terakhir Prihadi? Waduh. Seumur hidup nggak pernah? Mungkin udah lama sekali sih, Prof. Makanya jadi artinya itu nggak menjadi ujung tombak bahkan untuk pelayanan kesehatan kita. Nah, itu maksud saya. Jadi bukan hanya dokter, ya, tapi juga secara fasilitas ini juga harus ditanggulangi. Ya. Kalau kita melihat ini terus memberikan kesempatan kepada pihak swasta melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan, walau bagaimanapun swasta pasti tidak berpikir mengedepankan hal yang sama kalau itu dilakukan oleh rumah sakit umum pemerintah. Hitung-hitungannya pasti beda, kasarnya gitu. Nah, jadi nggak akan pernah terjawab bagaimana kita mau mengimbangi pelayanan kesehatan di luar negeri kalau ujung tombaknya itu tidak pemerintah. Karena pemerintah yang kehilangan, kita Indonesia sebagai negara yang kehilangan devisa. Jadi pemerintah harus ambil peran. Pemerintah harus ambil peran dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas di rumah sakit umum, ya dok? Iya. Iya, memang seperti itu. Kenapa rumah sakit umum kita itu, rumah sakit umum daerah itu ada 2 sekarang. Satu Pirngadi, satu lagi rumah sakit Bakhtiar Djafar yang ke arah Medan Utara, ya, Medan, saya lupa Medan Daily atau Medan udah masuk ke Medan Labuhan itu. Jadi saya melihat bahwa pemerintah itu harus ambil peran. Karena kita itu harus menghadapi persaingan itu.
Belum lagi kita bicara cerita health tourism, ya, bahwa itu nggak mungkin menjadi program dari satu institusi kesehatan aja. Juga bagaimana nggak usah asing deh, nggak usah orang dari Singapura berobat ke Indonesia, nggak usah itu deh. Kalau saya berpikir Medan, bagaimana Medan ini bisa menjadi health tourism untuk orang-orang dari Aceh, untuk orang-orang dari Riau, untuk orang-orang dari Sumatera Barat atau regional Sumatera ini aja. Kita menjadi yang terdepan, health tourism. Kita nggak usah bicara orang luar negeri berobat ke Medan dulu, karena kita sendiri penduduknya udah jauh lebih banyak dari mereka. Ya, itu satu. Kita nggak usah bicara seperti rumah sakit Bumrungrad yang di Thailand, yang orang dari Amerika kalau mau operasi itu bisa operasi, asuransi Amerika itu membiayai pasien dan keluarganya untuk operasi di Bumrungrad di Thailand. Jadi dengan keluarganya dikasih bonus jalan-jalan keliling Thailand, bisa selesai operasinya. Nah, jadi sampai seperti itu health tourism itu rumah sakit di Thailand tadi. Nah, kita nggak usah sampai situ deh. Bisa nggak untuk orang-orang tadi regional Sumatera aja? Berobatnya di Medan ya? Berobatnya di Medan. Nah, itu tentu bukan hanya institusi kesehatan, tapi pemerintah. Apakah pemerintah kota, provinsi, atau malah juga didukung oleh pemerintah pusat. Meningkatkan fasilitas kesehatan berarti adalah salah satu cita-cita dari seorang Prof. Ida Dharmajaya. Itu harus dilakukan. Kalau kita mau bicara, kita mau melawan asing, devisa yang keluar. Karena kalau kita bicara dunia ini kan global ya. Kalau kita bicara di World Congress, saya misalnya hadir di World Congress-nya Berdasar Arab, itu apakah orang Pineng jadi pembicara utama di sana? Ya enggak. Mereka bukan top of the cream gitu. Ya. Nah, tapi kenapa di sini mereka bisa menang? Itu tadi, karena fasilitasnya dan investasinya kan nggak kecil. Dan pemerintah juga harus berpikir, sekarang alat kesehatan itu, beberapa alat kesehatan itu dianggap sebagai barang mewah, jadi pajaknya juga besar. Nah, kalau pemerintah yang main, pemerintah yang berusaha untuk membuat institusi kesehatan yang mumpuni, yang kuat, yang punya alat yang bagus, ya pasti bisa mengimbangi rumah sakit yang minimal seperti di Pinang ya, Prof. Ya, Pinang masih terlalu. Ya, sebenarnya tuh saya bisa ngomong sama adik. Coba tanyakan apa yang bisa dilakukan di Pinang untuk bedah saraf lah. Karena saya bilang bedah saraf. Apa yang bisa dilakukan di Pinang yang tidak bisa dilakukan di Adamalik, bedah saraf. Untuk Adamalik ini, nah, rumah sakit Adamalik. Tapi kita bisa bilang apa yang rumah sakit bedah saraf Adamalik bisa kerjakan, yang mereka nggak bisa kerjakan. Sebenarnya seperti itu. Nah, jadi makanya kalau saya sih ngelihatnya kadang-kadang kita terlalu berpikir bahwa wah ini orang luar seperti ini, seperti ini. Tapi sebenarnya banyak hal yang bisa kita buat. Ya, kita mungkin ke pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu, Prof, sama teman-teman pengamat. Oh iya. Jadi terlihat di beberapa titik di Kota Medan, Prof, banyak spanduk ataupun billboard yang menampilkan Prof dengan gerakan gadget sehat Indonesia ini. Tetapi banyak yang berspektif bahwasanya atau berpandangan billboard dan spanduk itu identik dengan seseorang yang ingin maju atau terjun ke dunia politik. Bagaimana Prof menanggapi tentang itu?
Ya, kalau kita lihat gerakan ini harus masif. Kalau nggak masif, itu nggak kegigit. Ya. Orang nggak tahu, orang nggak aware. Nah, alhamdulillah memang ya udah mulai terasa, ya. Orang mulai tahu, mulai melihat gerakan ini, dan orang mulai sadar gitu bahwa ini ada sesuatu gitu. Itu sebenarnya target utama kita. Apakah dibutuhkan perubahan selanjutnya, perubahan untuk menyangkut hal-hal yang sifatnya aturankah atau apa? Tentu itu tangan-tangan pemerintah, tangan-tangan eksekutif yang bisa menyelesaikannya. Dan untuk itu apakah dibutuhkan kita untuk masuk ke eksekutif, ke politik? Saya kira masih terlalu dini untuk menjawabnya sekarang deh. Tapi yang pasti target kita itu adalah bagaimana orang semua melihat problem-problem dengan gadget ini. Dan kita itu orang banyak deh teriak gadget sehat ya, gadget masalah. Tapi yang bicara fisik itu kita. Yang bicara fisik itu kita. Tapi kalau bicara konten itu banyak. Nah, cuma memang dalam perjalanannya kita sadar bahwa kita nggak bisa hanya bicara fisik. Kita harus bicara konten juga. Kita harus bicara pinjol bahkan sekarang. Bagaimana pinjol itu menjebak banget kan. Negara bisa dijebak dengan debt trap. Tapi pribadi per pribadi orangnya dijebak dengan pinjol. Coba dilihat. Kemana tuh? Pinjol itu ujung-ujungnya kemana? Larinya kemana? Ke uang kas negara juga maksudnya, Bro? Bukan, maksudnya siapa tuh Oh, di balik perusahaan-perusahaan itu? itu. Pusatnya di mana jadi? Bukan di Indonesia. Nah itu kita bisa lihat bagaimana kita dijebak betul sampai akhirnya kita sama sekali nggak punya apa-apa. Belum lagi judi online. Judi online, coba bayangin. Ada orang yang membegal karena kebutuhan uang beli chip. Chipnya belinya di mana? Bukan di Indonesia juga tentunya, Bro. Yang pusatnya bukan di Indonesia juga kan? Nah, uangnya tidak mengalir di Indonesia. Gila nggak? Kebayang nggak bahwa seluruh aspek kehidupan kita itu dipegang oleh orang asing dan semua berawal dari karena kita buka ini, karena kita buka gadget. Jadi makanya ini benar-benar suatu hal yang serius dan kita menganggapnya serius. Apakah orang menafsirkannya sampai sebagai alat segala macam? Kalau sebagai alat saya kira enggak lah. Tapi kalau apakah ini akan berujung kemana? Ya kita mengalir. Kita terus tadi seperti saya katakan awal 2002 akhir 2002 pertengahan kita teriak gadget sehat dari sisi fisik. Dan generasi emas itu hanya bisa kita tuju kalau kita membuat milestone sebelumnya gitu. Jadi kalau mau bicara 2045, maka 2030 kita apa? Dan 2030 less than 10 years. Nggak sampai 10 tahun lagi nih. Nah, apa yang kita bisa capai? Harus ada perubahan mendasar yang dilakukan. Apa-apa yang saat ini baik, pastikan untuk kita lanjutkan. Apa-apa yang perlu dikoreksi, harus kita koreksi. Dan koreksi mendasar yang membuat kita bisa bangun, bangkit, berdiri, dan menang. Itu yang kita mau lakukan. Ya, mungkin penutup ya, Prof. Apakah memang Prof Rida Dharma Jaya ada niat untuk maju ke politik? Sampai saat ini kita masih berpikir untuk bagaimana fokus dengan gerakan ini untuk menyelamatkan generasi Indonesia. Oke, ya mungkin boleh deh Prof kalau berkenan kasih tips untuk generasi muda, teman-teman pengamat yang lagi nonton. Insya Allah. Adik-adik sekalian, generasi muda Indonesia,
suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, Anda adalah pewaris sah dari negeri ini. Dan bicara warisan itu bukan hanya bicara menerima, tapi bicara tanggung jawab untuk menerima warisan-warisan tadi. Berapa banyak kasus yang terjadi di mana seorang orang tua meninggalkan sebidang tanah yang cukup luas untuk anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi? Anak-anaknya tidak bisa memanfaatkan itu. Tanah tadi dibeli oleh orang asing, dijadikan sebuah usaha, sebuah pabrik, dan akhirnya anak-anak dari si bapak yang meninggalkan tanah tadi rebutan untuk menjadi pekerja di lahan yang jadi pabrik itu, sekedar menjadi pekerja di sana. Apakah kita mau kita menjadi babu di tanah kita sendiri? Bukan artinya menjadi babu itu jelek, tapi kita punya pilihan untuk jadi lebih baik. Anak-anak semua, adik-adik semua punya potensi untuk bisa berbuat lebih, untuk menjadi yang terbaik, menjadikan modal apa yang ada di bangsa kita ini, apa yang ada di tanah air kita ini, menjadi modal besar untuk kita Indonesia menjadi negara yang maju. Dan adik-adik punya kemampuan untuk itu semua. Jangan biarkan masa depan adik terenggut begitu saja. Fokus kepada impian-impiannya, fokus kepada cita-citanya. Insya Allah kita ketemu di puncak sukses. Terima kasih. Amin. Nah, itu saja sesi ngobrol-ngobrol kita di Penghambat Bertanya bersama Prof. Rida Dharmajaya. Terima kasih banyak Prof telah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk berbagi informasi dan edukasi, tentunya menambah perspektif baru untuk teman-teman penghambat di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Ya. Nantikan terus Penghambat Bertanya bersama narasumber inspiratif lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.